Aldo, terlahir tanggal 14 bulan 2 1999. Aldo karena kecewa diselingkuhi oleh para pacarnya. Kenapa saya bilang para pacarnya? Karena setiap diselingkuhin, Anda mengirimkan santet. Santet ini pelajari dengan cara datang ke goa dan juga melakukan ritual mandi darah ayam cemani. Ada 4 korban, setiap diselingkuhi mereka dikirim santet sampai meninggal. Belakangan sering diganggu oleh arwah gentayangan, makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa terbebas dari semua gangguan itu dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun sekarang sendiri tidak punya pacaran. Oke. Gangguan-gangguan seperti apa, Aldo? Mimpi buruk? Ya. Atau muncul belatung-belatung di dalam rumah? Kadang saya juga di malam hari tidur tidak nyenyak karena datangnya sosok itu di malam hari. Sosok perempuan itu di malam hari. Saya lihat pocong di dalam tubuh kamu. Sosok pocong perempuan yang menyimpan dendam dan penuh amarah yang sangat luar biasa, menyeramkan. Bagi saya nih ya, saya udah berkecimpung di dunia supernatural hampir 12-13 tahun, tapi tetap saya masih takut dengan sosok pocong. Ini menyeramkan sosoknya, Roy. Kayak dingin tatapannya, terus lalu kemudian juga misterius dan diem aja gitu di situ di pojokan di belakangnya. Kamu bisa ngerasain juga ya? Kamu kok takut sih? Agak parno aja. Kalau bisa jangan takut ya, nanti takutnya kemasukan. Udah banyak loh korbannya yang kemasukan. Oke. Roy, kamu ngelihat sosok pocong itu sekarang ada di belakangnya Aldo. Apakah ada satu atau ada beberapa? Saya ngelihatnya baru satu. Dan itu yang mendominasi sebenarnya. Saya curiga ini adalah korban dia. Tapi korbannya kalau saya bongkar lebih dalam, lebih dari satu. Bisa 10. Korbannya sebenarnya banyak ya, nggak cuma 4. Iya. Kenapa Mas mesti bohong? Ya, karena emang yang saya pernah gitu juga ada 4 orang yang saya ingat di dalam pikiran saya. Jadi bukan cuma mantan pacar yang Anda kirim santet. Dan mereka semua meninggal. Iya, meninggal semua. Dengan cara yang berbeda-beda? Iya. Yang satu dengan tanah kuburan. Kayak orang tenggering energi negatif ya, Roy. Iya. Dan dan ini juga tolong jangan dipraktekkan di rumah. Setiap tanah kuburan diambil untuk benci, terus ditaburin. Itu nggak boleh loh. Justru malah ke diri sendiri efek negatifnya ya. Ya iyalah pasti, akan ke diri sendiri. Ini saya menggambarkan pocong. Dan sangat jelas. Cuma radius berapa senti doang dari tempat duduk dia. Mengerikan. Dan saya ada satu pengalaman deh, Bay. Seseorang, ini baru terjadi ya, saya observasi juga. Jadi ketika kita berbicara tentang horor, pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama ternyata. Dan mereka mengalami gangguan supranatural. Ketika mereka nonton kita juga di Menembus Mata Batin, mereka terbawa dalam dimensi makhluk astral. Serem juga ya. Artinya apa yang terjadi di dalam studio bisa terjadi juga di tempat pemirsa yang menyaksikan. Betul sekali, Bay. Jadi mereka tuh benar-benar masuk ke dalam dimensi yang saya ceritakan ini. Pocong sebelum tidur, saya lihat itu di pojok-pojokan kamar. Dan bisa jadi guling. Nyaman. Itu yang saya dengar dari beberapa pemirsa di rumah juga yang mengatakan bahwa banyaknya kejadian dan fenomena aneh setelah menonton kita. Yang wow, ini artinya ini bukan settingan dan artinya berarti memang kejadian itu terekam di partisipan yang membuat pemirsa di rumah jadi ikut. Dan ini hadir sekarang loh pocongnya. Kebayang kan? Kami berharap siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi baik-baik aja dan berarti jangan sampai kosong juga ya, Roy. Iya, apalagi kondisi orang lagi hamil.
Oke, harus hati-hati dan tetap waspada, dan kita sekali lagi tujuannya adalah untuk berusaha mengajak partisipan yang hadir seperti Mas Aldo ini untuk bisa meninggalkan hal-hal mistis Iya. dan menemukan hidup yang lebih baik tentunya. Betul. Mas Aldo, Iya. gangguannya boleh diceritakan lain nggak ke kami? Seperti apa sih yang dialami? Ya, setiap malam saya diganggu dengan suara. Ada suara seperti apa? Kadang ada orang yang menangis, itu suara perempuan. Gimana Dan- suaranya, bisa ditiruin nggak? Ini suara menangis. Seperti apa? Ya, seperti Suruh, udah. Itu hampir didengar setiap malam. iya, setiap malam. Selain itu apa lagi? Dia mengganggu dengan setiap malam itu dengan mengetuk pintu rumah saya dengan 3 kali. Serem banget ya kamu diikuti oleh beberapa makhluk yang luar biasa menyeramkan. Pertama kali belajar dan mendalami tahu cara ritual mandi ayam cemani itu dari mana sebenarnya? Jadi saya punya teman, dan temannya itu punya seorang orang pintar, dan saya diajari sama orang pintar itu untuk belajar mandi ayam cemani dan tanah kuburan sama silat itu. Sampai sekarang masih dilakukan ritual itu? Sampai sekarang masih Hah? masih Roy, saya ada Iya. yang kehilangan poin sih. Kayak Apa dia tuh? mau berhenti, dia mau terbebas, tapi masih melakukan ritual. Ya itulah dia. Berarti nggak nyambung dong. Anda mau berhenti tapi masih melakukan ritual. ya, itu masih saya lakukan, tapi saya tidak melakukannya ke orang lain, masih saya simpan Untuk apa? untuk berjaga-jaga aja Dari gangguan yang lain. Mungkin ada keluarga mereka yang dendam sama saya atau mencari tahu tentang kematian dia. pernah ada yang mencari dan dendam? Ada, tapi saya menyembunyikannya itu dengan itu tanah kuburan sama mandi darah ayam cemani itu terus. Jadi sampai sekarang mereka nggak tahu Tidak. karena Anda tutupi dengan itu. Ya. Banyak makhluknya di diri Aldo. Terus terang saya lihat Aldo itu nggak cuma sendirian tapi benar-benar luar biasa sekali. Masih muda tapi banyak banget pengikutnya. Mending kalau pengikutnya adalah positif, tapi ini pengikutnya negatif, gimana dong? Anda sekarang kegiatan sehari-hari apa? Boleh kami tahu? Kegiatan sehari-hari saya di rumah saja, Di rumah, berdiam diri, menyendiri. menyendiri di rumah. ya. Nggak kerja gitu? Kerjanya cuma mempelajari. Mempelajari itu. Mempelajari ilmu, Iya. tapi sebenarnya Aldo juga didominasi oleh sifat wanita loh yang muncul dari perempuan itu. Oh, kamu bisa ngelihat itu ya? Jangan-jangan kalau saya pancing energinya dan dia muncul, jangan-jangan suara kuntilanak atau penampakan di sini tiba-tiba bisa muncul ya. Karena saya lihat si kuntilanak yang ini sangat-sangat mendominasi sekali di hidup Aldo. Aduh. Keluar serem banget, kamu keluar. kalau misalnya kepancing. Keluar.
Jangan sembunyi kamu, saya tahu. Saya akan menghidupkan lukisan saya. Saya berharap ini akan hidup. Datang. Kuntilanak. Ini kuntilanak yang masuk ke dia ya? Dia masuknya cepet ya. Ketika saya gambar, saya pancing dengan suara yang agak keras. Kayaknya emang dari awal udah setengah-setengah masuk gitu ya, Ra? Iya. Kamu jelek banget loh mukanya. Dia enggak mau. Kamu nggak bisa nyentuh saya karena dunia kita berbeda. Saya akan ambil semua barang yang saya punya. Sini. Mana dia ya tadi ya? Keluar. Dia kayak setengah-setengah. Kuburan sama darah. Tanah kuburan sama darah. Ada pisaunya. Saya takut. Aku takut. Wah, tanah kuburan. Siap-siap ya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sodorin api baik. Dia tuh takut api. Dia liatin aku terus loh. Ada satu-satunya wanita di sini kamu kan? Awas dilempar, awas dilempar. Oh. My God. It's bleeding. Oh Lord. Ada sesama perempuan. Kenapa kamu ganggu dia? Ini bahaya sekali. Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu Ayu? Nah, saya mau mengajak dia.